Petualangan saya menjelajahi banggai laut masih berlanjut. Kabupaten seluas 725 km persegi ini memiliki ratusan pulau yang memiliki pesonanya masing-masing. Salah satunya pantai yang terletak di Desa Lokotoy, Banggai Utara. Dengan jarak sejauh 1,5 jam dari pelabuhan Banggai, saya harus menggunakan speedboat untuk menuju ke pantai ini. Air sebening kaca dengan pantai berpasir putih yang berbentuk setengah lingkaran, dipagari pepohonan hijau di sekelilingnya, menjadikan tempat ini seperti serpihan surga yang jatuh di banggai laut. Warna birunya pantai Oyama ini dari tadi manggil-manggil saya untuk masuk ke dalam, jadi saya nggak sabar untuk nyemplung. Hamparan pasir putih yang memanjang hingga ke dasar laut dengan ombak yang landai menjadikan pantai ini aman untuk berenang. Pantai yang letaknya jauh dari kota ini memang terlihat sepi karena akses transportasi yang masih terbatas. Airnya bening dan jernih sekali, saya bisa ngelihat dasarnya. Dan juga ditambah dengan pemandangan pasir putih di sepanjang pantai ini. Benar-benar menenangkan, berasa kayak lagi liburan di pulau pribadi. Tak hanya airnya yang menakjubkan, pasir putih di pantai ini juga berbeda. Dari tadi saya mijak pasirnya tuh lembut banget dan kayaknya ini menjadi salah satu pantai dengan pasir terlembut yang pernah saya kunjungin. Keindahan bentang alam di banggai laut memang mempesona, membuat saya tak sabar untuk menjelajahinya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Banggai laut tak hanya memiliki bentang alam yang menakjubkan di permukaan, tetapi juga di kedalaman laut. Keanekaragaman hayati masih terjaga di wilayah ini, seperti di Desa Mbuang-Buang. Terdapat hamparan kerang raksasa yang bisa mencapai ukuran hingga 2,5 meter dan berat 250 kg, yaitu kima. Warga desa dibantu dengan pemerintah ikut terlibat dalam upaya pelestarian kerang kima yang termasuk langka ini. Bersama dengan Bapak Galih dari tim penyuluh perikanan, kita akan melakukan pendataan kimah di Taman Kimah. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Habitatnya yang terletak tak jauh dari pinggir pantai, lebih terkenal dengan sebutan Taman Kimah. Puluhan kimah tersebar di sini, membentuk ekosistem sendiri dengan menempel pada karang atau pasir. Saya dan Pak Galip mulai melakukan pendataan, mengukur dan mencatat setiap kerang kimah yang ada di sini. Rata-rata kimah yang baru saja diidentifikasi memiliki panjang sekitar 80 cm dan lebar 40 cm. Wow, ukurannya raksasa sekali. Memiliki cangkang dengan 2 tangkup yang simetris menghadap ke atas, kerang ini dianggap tidak berbahaya. Padahal, sistem pertahanannya adalah menutup cangkang ketika merasa terancam dan sangat sulit untuk membukanya lagi seperti perangkap. Jadi saya harus lebih berhati-hati agar tidak menginjaknya. Dari 12 jenis kima yang tersebar di seluruh dunia, ada 8 jenis yang hidup di perairan Indonesia, terutama di bagian timur. Yang sudah diidentifikasi, yang pertama itu adalah kimah gigas atau yang ukurannya raksasa. Terus kemudian yang kedua itu ada kimah pasir yang ukurannya kecil-kecil. Kerang kima hidup di perairan hangat subtropis dengan arus tidak terlalu kencang dan mempunyai warna yang sangat beragam. Benar-benar seperti taman bunga di dasar laut. Bagus banget, tadi sempat melihat yang warna biru, merah, ungu, terus juga ada warna coklat. Betul-betul sangat
sangat menarik perhatian mata warnanya ya Pak ya. Iya. Dengan pertumbuhannya yang sangat lambat, sekitar 2 hingga 12 cm per tahun, budidaya kima memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun agar mencapai ukuran dewasa. Ada satu jenis kima yang dilindungi yaitu jenis tapak kuda. Nah, dia itu menempel di batu gitu ya, Iya, Pak ya? menempel di batu. Dia menempel di batu dan warnanya tadi agak-agak ungu seperti biru gitu. Beruntung, kami menemukan satu jenis kima yang belum diketahui jenisnya. Sehingga kami hanya mendokumentasikannya untuk dilaporkan ke balai agar bisa diteliti lebih lanjut. Yang tadi itu jenis baru. Jenis baru itu ya Pak ya? Ternyata kita menemukan jenis baru lagi selain kima gigas dan juga kima pasir. Tapi itu belum teridentifikasi Belum, jenisnya ya Pak? Belum. Wow. Upaya pelestarian kima ini juga berguna bagi ekosistem karena bisa menyaring air laut hingga puluhan ton liter dan menjaganya tetap bersih. Laut yang bersih akan mengundang banyak biota laut untuk bersarang dan menjadi rumah bagi beragam jenis ikan. Keindahan Indonesia memang tidak ada habisnya, apalagi keindahan alam bawah lautnya. Membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor lagi alam Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Wah, kita dapat gurita pertama. Keren banget. Selain memiliki landscape yang menakjubkan, Pantai Oyama juga menjadi habitat bagi beragam biota laut. Menjadi tempat berburu bagi masyarakat suku Bajo yang terletak tak jauh dari pantai. Berada di sekitaran Pantai Oyama, kita sedang mencari gurita dengan cara seperti ini, memancing, dan lumayan ekstrim karena ini perahunya miring sekali. Semoga kita beruntung kali ini. Kali ini saya ikut memancing gurita bersama dengan salah satu warga suku Bajo yang memang menjadikan hewan ini sebagai mata pencaharian. Cara memancing gurita ini cukup unik, jadi kita harus berada di atas perahu sambil kepalanya itu melihat ke bawah dengan menggunakan kacamata Google. Tangan kanan memegang dayung untuk mengarahkan perahu dan tangan kiri itu yang memegang pancingan. Makanya perahunya ini miring seperti ini. Gurita termasuk hewan karnivora yang bisa mengubah warna untuk menyembunyikan diri di antara karang, sehingga cukup sulit untuk ditangkap. Air jernih kebiruan membantu kami untuk melihat di kedalaman yang mencapai 10 meter. Hampir dapat. Wah, kita dapat gurita pertama. Keren banget. Wah, mantap. Ini dia gurita pertama kita. Tidak terlalu besar tapi kita lumayan beruntung ya. Nggak sabar nih. Ayo kita pancing lagi Bang. Saya harus berhati-hati memegangnya karena gurita yang merasa terancam akan mengeluarkan semprotan yang cukup merepotkan. Ini memang salah satu bentuk pertahanannya gurita ya. Jadi dia langsung mengeluarkan tinta hitam seperti ini. Kenceng banget tadi tentakel ya. Gurita merupakan hewan komoditas utama di wilayah ini. Harganya yang mencapai Rp80.000 per kilogram dianggap lebih menguntungkan daripada biota laut lainnya. Ketika sedang musim gurita di bulan Desember sampai dengan Maret, seorang nelayan bisa mendapatkan hingga 20 ekor dalam sehari. Kita dapat lagi ini gurita yang kedua. Ukurannya sama dan cepet banget ini larinya. Karena cara mencarinya itu seperti ini dan membuat perahunya sangat miring, jadi saya harus berusaha untuk menyeimbangkan perahu ini. Karena kalau saya ikutan mencari, itu yang ada kebalik ini perahunya.
Memancing gurita memang terlihat membahayakan karena beresiko terbalik. Tetapi itu tidak menyurutkan saya untuk mencobanya. Saya penasaran sekali nih, sensasi mencari gurita dengan cara memancing, jadi saya mau langsung cobain. Umpan gurita ini dibuat sendiri oleh nelayan, sehingga mempunyai ciri khas masing-masing. Terbuat dari semen dan potongan logam yang ditempel seperti rumbai, dibentuk seperti kepiting, kemudian dipasang mata pancing di bagian bawah. Nah ini dia kailnya atau cipoknya, jadi dia akan terperangkap di sini nih. Dan ini yang berkilau di bawah untuk memancing guritanya datang. Ternyata memancing gurita tidak semudah yang saya bayangkan. Saya harus membagi perhatian antara tangan kanan yang memegang pancing dengan tangan kiri yang memegang dayung, mengendalikan perahu ini agar bisa terus bergerak dan tidak terbawa arus. Ternyata lumayan susah, di bawah itu banyak bebatuan gitu, jadi nyangkut dan ini harus selalu digerakin. Kedalaman air laut yang melebihi 10 meter membuat saya tidak bisa melihat dengan jelas. Di sini tidak terlalu jelas karena memang dia lumayan dalam. Jadi harus bisa, ini nih kuncinya, karena kailnya itu dia mengkilat kalau di bawah, jadi harus digerak-gerakin terus supaya bisa ngeliat. Kali ini saya belum beruntung. Tak ada satupun gurita yang berhasil saya pancing. Air laut yang mulai pasang membuat gurita lebih sulit untuk ditangkap. Karena arusnya sudah mulai kencang, jadi guritanya itu pada sembunyi di balik-balik batu. Jadi kita akan mengolah gurita yang sudah kita dapat tadi. Pantai yang terletak tak jauh dari desa Popisi menjadi pilihan kami untuk mengolah gurita. Sebelum diolah, guritanya harus dibersihkan dulu dan kita juga sudah menyiapkan kayu untuk menusuk guritanya. Ini cara bersihin, tinggal dibalik aja kepalanya. Tak perlu bumbu untuk mengolahnya, cukup hanya dibakar di atas perapian. Gurita kami pasang di kayu dan dililitkan memutar agar matangnya merata. Membakar gurita tak membutuhkan waktu lama agar tidak menjadi semakin kenyal dan keras. Warnanya sudah berubah kemerahan, artinya guritanya sudah mau mateng. Dikit lagi nih ya Bang ya. Enak banget rasanya, udah ada asin-asin dan gurihnya. Kayak dibumbuin. Tidak ada amisnya sama sekali. Karena hasil tangkapan dan langsung dibakar. Mantap. Berpetualang menyusuri pantai Oyama dan desa Popisi membuat saya semakin lahap untuk mengganti energi yang sudah terbuang. Semua lelah saya mulai dari mencari gurita terbayarkan dengan rasanya yang nikmat sekali ini. Tenaga sudah kembali terisi penuh, waktunya untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banggai laut tak hanya tentang lautan. Kontur darat yang berbukit juga menjadi tujuan petualangan saya. Bersama Kak Ega dan komunitas Trail Banggai Laut, saya akan menjelajahi Bukit Padang Laya di Desa Lambako. Kak Ega merupakan satu-satunya penggiat motor trail perempuan di Banggai Laut. Jalur tanah berbatu dengan rimbun pepohonan kebun warga membuat saya sangat bersemangat menyusurinya. Baru memulai perjalanan dan saya sudah disuguhkan dengan pemandangan sebagus ini. Trek di depan sudah menanti, lanjut lagi. Walaupun terlihat mudah pada awalnya, ternyata jalur yang ekstrim sudah menunggu di depan. Jalan yang berkelok-kelok dengan banyak cekungan di sepanjang jalur menjadi obstakel pertama.
Kami harus bergantian menyusuri jalur ini agar lebih leluasa bermanuver mengendalikan trail. Vegetasi sepanjang perjalanan yang didominasi dengan padang rumput terasa sangat menakjubkan. Tetapi mendekati puncak, kami dihadapkan dengan jalur berlumpur yang memaksa kami untuk lebih berhati-hati. Bahkan Kak Ega sempat terjatuh ketika melewati jalur yang licin. Walaupun Bukit Padang Laya ini tak terlalu tinggi, tetapi jalur yang cukup menantang dan harus dilewati dengan hati-hati membuat kami sampai di atas bukit ketika waktu mendekati malam. Akhirnya kita sampai juga setelah perjalanan yang lumayan ekstrim dan juga panjang dengan pemandangan secakep ini. Perjalanan yang cukup melelahkan seolah terbayar dengan pemandangan yang sangat mempesona, yaitu landscape utuh banggai laut dari ketinggian. Lengkap sekali pemandangannya, sunset di sebelah sana, di depan hamparan laut dan bukit ini. Wah, sempurna. Makasih lo kau udah diajak ke sini lo, Om. Mencapai puncak Bukit Padang Laya bersama teman-teman komunitas trail Banggai Laut merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Saya bisa menjelajah sudut lain dari Banggai Laut dan menemukan keindahan yang cukup tersembunyi. Seru sekali petualangan kali ini. Cukup menantang adrenalin dan juga bisa menikmati pemandangan seindah ini. Masih banyak lagi yang harus saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kali ini saya akan melakukan transplantasi terumbu karang di Pantai Tolo dan kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Festival Tumpe karena tema kali ini recycle, jadi ini adalah salah satu bentuk untuk melestarikan alam. Sebelum transplantasi dilakukan, tim dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banggai Laut mengambil karang yang masih sehat untuk dilakukan pencangkokan. Dari setiap terumbu karang hanya diambil satu cabang, dan proses pemotongannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak rusak. Acropora dipilih karena merupakan salah satu jenis terumbu karang yang pertumbuhannya paling cepat, hingga 5 cm per tahun. Karang ini mempunyai habitat di kedalaman tidak lebih dari 20 meter, karena membutuhkan paparan cahaya lebih banyak dan air yang jernih untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Jenis terumbu karang yang akan kita transplantasi ini adalah Acropora. Jadi dia bercabang atau branching. Warnanya tuh ada yang ungu, ada yang coklat, cantik banget. Sebelum diletakkan di habitat barunya, Acropora dipasang di kerangka besi yang berfungsi sebagai pemberat agar tidak terbawa arus. Pasir putih dipilih sebagai media tanam agar lebih mudah beradaptasi. Media atau substrat yang kita gunakan ini terbuat dari besi dan juga dia dilapisi pasir gitu ya Om ya? Dilapisi pasir, lalu dilem. Ini fungsinya apa Om? Ya untuk merekatkan pasir. Untuk merekatkan pasir ya? Karena karangnya ini kan lebih cenderung menempel substrat. Substratnya di pasir sini. Karang-karang yang sudah terpasang ini tidak boleh terkena paparan sinar matahari terlalu lama. Sambil menunggu yang lain selesai, terumbu karang ini harus disimpan dulu di dalam air supaya lendirnya itu tidak mengering. Karena kalau sampai lendirnya mengering, terumbu karangnya bisa mati. Setelah selesai memasang semua karang di kerangka, sekarang waktunya untuk menuju ke lokasi transplantasi.
Lokasi yang dipilih tidak terlalu jauh dari bibir pantai dengan kedalaman sekitar 8 meter. Kita sudah menemukan spot untuk meletakkan substraknya. Sekarang waktunya untuk turun. Ayo. Terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan hidup ekosistem bawah laut, yaitu sebagai tempat tinggal beragam jenis biota laut hingga melindungi pantai dari abrasi akibat terjangan arus laut. Kondisi terumbu karang di bawah itu memang banyak sekali yang rusak, makanya kita memilih lokasi ini untuk transplantasi. Tak perlu banyak proses untuk memasang terumbu karang di dasar laut, hanya tinggal diletakkan di lokasi yang sudah dipilih karena kerangka besi ini sudah cukup untuk menahan agar tidak bergeser. Terumbu karang yang baru saja kita transplantasi membutuhkan waktu sekitar 6 bulan agar dia bisa tumbuh per 1 cm. Semoga dia bisa hidup di bawah. Selain berperan penting bagi ekosistem, terumbu karang juga berfungsi seperti hiasan di dasar laut, menambah warna di kedalaman seakan sebuah taman di dasar laut. Keindahan bawah laut, bangkai laut memang tiada duanya. Selain menikmatinya, kita juga harus tetap melestarikan dan menjaganya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Festival Tumbe ini merupakan salah satu festival yang dilaksanakan untuk melestarikan dan juga menggambarkan keberagaman budaya serta suku yang ada di Sulawesi. Festival Tumbe merupakan rangkaian acara tradisi Malabot Tumbe yang sudah menjadi identitas budaya Kabupaten Banggai Laut. Tema yang diusung pada tahun 2024 adalah recycle atau daur ulang untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga alam agar tetap lestari. Saya sedang berada di Banggai Laut dan sedang mengikuti kegiatan Festival Tumbe 2024. Ada banyak keseruan di sini, ikuti jejak saya, jejak petualang. Tari Osulen ini merupakan tarian yang biasa digelar pada saat hari keberuntungan atau hari yang baik. Selain itu juga sebagai ucapan selamat datang yang bermakna pada kebersamaan dan persaudaraan. Osulen ini berasal dari bahasa Banggai yang berarti berdiri dan bergerak. Jadi tidak ada gerakan baku di dalamnya. Saya hanya perlu bergerak sesuai dengan irama musik. Wah, seru sekali, dan tarian Osulen ini merupakan tarian yang gerakannya itu mudah, hanya menggunakan kaki jingkrak-jingkrak, jadi bisa diikuti oleh siapa saja dan umur berapapun yang mau. Karnaval sudah menjadi tradisi untuk memeriahkan Festival Tumbe. Dengan tema recycle, kostum yang dipakai menjadi sangat beragam dengan warna-warna yang dinamis. Tema utama dari karnaval ini adalah Color of Celebes, bisa dilihat dari beragam warna yang dipakai oleh anak-anak ini melalui kostum mereka yang menggambarkan banyaknya tradisi dan juga budaya yang ada di sini. Keren sekali. Di sepanjang jalan, warga sangat antusias menyambut para peserta dengan berbagai warna dan bentuk kostum yang menunjukkan keragaman tradisi dan budaya di Banggai. Antusias dan semangat masyarakat di sini luar biasa sekali. Terlihat dari mana bagaimana mereka mempersiapkan kostumnya dan juga masyarakat ramai sekali yang mengikuti kegiatan ini. Anak-anak juga bersemangat mengikuti karnaval, bahkan mempersiapkan sendiri kostum yang mereka pakai. Berbagai pakaian adat dari daerah lain juga banyak dipakai, menandakan keragaman suku dan adat yang ada di Banggai Laut. Ini pakai baju apa nih? Boleh diceritain nggak? Ada Jawa. Oh, ini ada Jawa. Dari koran ya? Berbagai bentuk kostum yang unik juga terdapat di sini. Bajunya tentang apa ini?
malam burung maleo. Burung maleo. Berapa lama buatnya? 2 minggu. 2 minggu? Iya. Keren banget. Ini pasangan kamu memang? Tidak. Oh bukan? Sama tapi ya, sama-sama burung maleo. Dari plastik ini ya? Ya. Keren. Burung maleo sebagai burung endemik Sulawesi menjadi favorit para peserta untuk membuat kostumnya dari bahan-bahan daur ulang. Halo, kamu namanya siapa? Pinkan. Ini burung maleo juga? Burung maleo keren banget. Berapa lama buatnya? Para peserta karnaval juga tak mau kalah menunjukkan kemampuan mereka. Salah satunya dengan melakukan tarian-tarian tradisional. Bala tindak ini merupakan tarian perang khas suku Banggai yang menggambarkan cara menghadapi musuh dengan bersenjatakan golok dan perisai. Ini unik sekali salah satu tarian yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi ada di beberapa titik mereka berhenti dan melakukan atraksi seperti ini. Tari bala tindak ini juga dipakai untuk penyambutan tamu sebagai adat penghormatan. Tak heran kalau tarian ini dipentaskan bersamaan dengan tari Osulen. Nah, di sini juga kita melakukan tarian Osulen ya ini ya. Seperti tadi yang di pembukaan, seru sekali dan gampang tariannya. Bersenang-senang bersama dengan peserta karnaval merupakan salah satu cara saya menikmati Festival Tumbe. Antusiasme yang ditunjukkan membuat perayaan ini menjadi semakin meriah. Aduh, melelahkan ternyata, tapi mereka masih fit dan semangat banget, memang antusiasnya luar biasa. Festival Tumbe ini merupakan salah satu festival yang dilaksanakan untuk melestarikan dan juga menggambarkan keberagaman budaya serta suku yang ada di Sulawesi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.